Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Aroma rendang yang pekat dan menggoda memenuhi setiap sudut rumah. Wangi rempah-rempah yang dimasak berjam-jam itu seakan menjadi perwujudan dari sebuah penantian panjang. Rania mengaduk kuah yang mengental itu untuk terakhir kalinya, memastikan bumbunya meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ini adalah masakan kesukaan Dimas, suaminya. Sudah 3 minggu suaminya itu bertugas di luar kota, dan hari ini, penantiannya akan berakhir. Di atas meja makan yang sudah tertata rapi, selain rendang, ada sayur lodeh dengan kuah santan yang gurih dan sambal terasi yang sengaja ia buat lebih pedas dari biasanya. Semua demi menyambut kepulangan sang suami tercinta. Ia melirik jam dinding di ruang tengah. Sudah menunjukkan pukul 4 sore. Menurut pesan singkat terakhir dari Dimas 3 jam yang lalu, ia sudah dalam perjalanan dari bandara. Seharusnya sebentar lagi sampai. Rania bergegas ke kamar, mematut dirinya di depan cermin. Ia mengenakan gamis rumahan berwarna biru lembut, warna favorit Dimas. Rambut panjangnya ia gelung sederhana, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya. Ia ingin terlihat sempurna, atau setidaknya, terlihat sebagai istri yang paling merindukan suaminya di seluruh dunia. Dan memang begitulah kenyataannya. 3 minggu terasa seperti 3 tahun. Rumah ini terasa hampa dan sunyi tanpa kehadiran Dimas, tanpa suara tawanya yang renyah, atau kebiasaannya menaruh handuk basah sembarangan di atas kasur. Rania merindukan semuanya, bahkan hal-hal kecil yang terkadang membuatnya jengkel. Ia kembali ke ruang tamu, merapikan bantal sofa yang sebenarnya sudah rapi. Matanya menyapu sekeliling. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka. Foto pernikahan mereka terpajang gagah di dinding, menampilkan senyum bahagia keduanya di hari yang sakral itu. Di sudut ruangan, ada rak buku yang mereka rakit bersama, penuh dengan koleksi novel favorit Rania dan buku-buku bisnis milik Dimas. Setiap benda di rumah ini memiliki cerita, dan semua cerita itu berpusat pada mereka berdua. Rania duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan membuka galeri foto. Ia tersenyum melihat foto-foto liburan mereka tahun lalu. Dimas yang memeluknya dengan latar belakang matahari terbenam di pantai. Dimas yang dengan konyolnya mencoba meniru pose patung di sebuah taman kota. Dimas, Dimas, dan selalu Dimas. Hatinya menghangat. Ia sudah menyiapkan banyak sekali cerita untuk dibagikan. Tentang kucing tetangga yang melahirkan, tentang tagihan listrik yang sedikit membengkak bulan ini, tentang serial televisi baru yang menurutnya pasti akan disukai Dimas. Hal-hal remeh, memang, tapi hal-hal remeh itulah yang membangun sebuah rumah tangga. Bukan? Suara deru mobil yang berhenti di depan rumah membuyarkan lamunannya. Jantung Rania berdebar lebih kencang. Itu pasti Dimas. Dengan senyum yang mereka sempurna, ia bergegas menuju pintu depan. Ia tidak sabar untuk memeluk tubuh tegap itu, menghirup aroma parfum khas suaminya yang bercampur dengan aroma lelah perjalanan. Ia membuka pintu dengan satu gerakan cepat, siap menyambut dengan pelukan hangat dan rentetan pertanyaan rindu. Namun, senyum di wajahnya membeku. Di depannya, Dimas berdiri. Memang benar itu suaminya, dengan kemeja kerja yang sedikit kusut dan wajah yang tampak sangat lelah. Tapi ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Senyum yang Rania harapkan tidak ada di sana. Yang ada hanyalah ekspresi gugup, canggung, dan sebersit rasa takut yang tidak bisa disembunyikan dari matanya. Ia tidak menatap Rania, melainkan sedikit ke samping. Dan di sanalah, di samping kaki Dimas, berdiri sebuah benda yang membuat darah Rania seakan berhenti mengalir. Sebuah kereta dorong bayi. Bukan satu, tapi kereta dorong kembar. Di dalamnya, terbaring 2 sosok mungil yang terbungkus selimut. 2 bayi yang identik, dengan mata bulat polos yang menatap lurus ke arahnya. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Otaknya berusaha keras mencerna pemandangan di hadapannya. Bayi? Siapa? Anak siapa ini? Mungkin anak teman kantornya yang dititipkan? Mungkin ia salah lihat? Mungkin ini hanya mimpi buruk karena terlalu merindukan suaminya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya, namun tak ada satupun yang berhasil keluar dari bibirnya yang mendadak terasa keluh.
Aroma rendang yang tadi terasa begitu nikmat, kini seolah berubah menjadi bau anyir yang menyesakkan dada. Dimas berdehem, memecah keheningan yang menyiksa. "Rania?" Suaranya terdengar serak dan ragu. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Tanpa menunggu jawaban, ia mendorong kereta bayi itu melewati ambang pintu, masuk ke dalam ruang tamu mereka. Ke dalam rumah yang selama ini Rania jaga kehangatannya seorang diri. Ia mendorong benda asing itu tepat ke tengah ruangan, seolah menancapkan sebuah bendera pengkhianatan di jantung pertahanan Rania. Rania masih terpaku di ambang pintu, tubuhnya kaku. Ia melihat punggung suaminya, lalu beralih ke dua makhluk kecil yang kini berada di dalam rumahnya. Salah satu dari mereka mulai menggeliat, mengeluarkan suara rengekan kecil. Suara itu, suara bayi yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Dimas akhirnya berbalik. Ia mengusap tengkuknya, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan saat merasa sangat gugup. Ia masih menghindari tatapan Rania. Dengan suara yang lebih pelan dari bisikan, suara yang seolah tersangkut di tenggorokan, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh dunia Rania hingga berkeping-keping. "Rania, mereka anakku. Mulai sekarang, mereka akan tinggal bersama kita." Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya sebuah pernyataan. Sebuah fakta dingin dan brutal yang dilemparkan begitu saja ke wajahnya. Rania tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan tanah tempatnya berpijak seakan hilang, dan ia jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Senyum yang ia siapkan, pelukan yang ia dambakan, dan rendang yang ia masak dengan penuh cinta, semuanya terasa seperti lelucon paling pahit di alam semesta. Hari kepulangan yang ia nantikan dengan sukacita, ternyata adalah hari di mana ia kehilangan segalanya. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu itu terasa lebih pekat daripada malam paling gelap. Suara detak jam dinding yang biasanya menjadi latar yang menenangkan, kini terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Rania masih berdiri di ambang pintu, kakinya seolah terpaku di lantai. Ia menatap kosong ke arah kereta dorong bayi di tengah ruangan, lalu beralih ke wajah Dimas yang masih tertunduk, tidak berani mengangkat pandangannya. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara di sekelilingnya telah berubah menjadi racun. Dimas akhirnya bergerak. Ia berjalan pelan ke arah sofa dan duduk dengan gestur orang yang kalah. Ia menopang kepalanya dengan kedua tangan, tampak begitu rapuh dan putus asa. Tapi Rania tidak merasakan sedikit pun iba. Hatinya telah berubah menjadi sebongkah es yang dingin dan tajam. Ia menutup pintu di belakangnya dengan pelan, suara klik dari kunci pintu terdengar begitu keras di tengah kesunyian itu, seolah mengunci takdir mereka bertiga, atau berlima, di dalam ruangan itu. Dengan langkah yang terasa berat seperti menyeret beban ribuan ton, Rania berjalan mendekat. Ia tidak duduk di samping Dimas. Ia memilih berdiri di seberang meja, menciptakan jarak yang tegas di antara mereka. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan dan cinta, kini menatap suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah Dimas lihat sebelumnya. "Jelaskan," satu kata itu keluar dari bibir Rania. Suaranya datar, tanpa emosi, namun syarat akan tuntutan yang tidak bisa ditawar. Dimas mengangkat kepalanya. Matanya merah dan sembab. Ia tampak seperti akan menangis, tapi Rania tahu, air mata itu bukan untuknya. Air mata itu adalah untuk dirinya sendiri. "Rania, aku minta maaf," ucapnya terbata-bata. "Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh penjelasan," ulang Rania, nadanya semakin tajam. Dimas menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mulai bercerita. Ceritanya mengalir seperti air bah yang keruh, penuh dengan kebohongan, kelemahan, dan pengkhianatan. Ia menceritakan tentang seorang wanita bernama Laras. Seorang rekan kerja di proyek luar kota yang ia tangani setahun belakangan ini. Awalnya hanya teman curhat, katanya. Ia merasa kesepian jauh dari Rania, dan Laras hadir memberikan perhatian. Dari teman curhat, menjadi teman makan malam, lalu hubungan mereka melangkah lebih jauh. Terlalu jauh. Rania mendengarkan tanpa menyelah. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Jadi, semua telepon larut malam yang katanya sedang rapat,
semua pesan singkat yang balasnya lama dengan alasan sinyal buruk, semua itu bohong. Saat Rania di rumah mendoakan keselamatannya, suaminya sedang memadu kasih dengan wanita lain. Saat Rania menjaga kehormatannya, suaminya menodai janji suci pernikahan mereka. Aku berniat mengakhirinya. Sungguh, lanjut Dimas, suaranya terdengar memelas. Tapi Laras bilang dia hamil. Aku panik, Rania. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pengecut. Aku terus menundanya, berharap ada jalan keluar. Jalan keluar yang ia harapkan ternyata tidak pernah datang. Laras melahirkan bayi kembar 2 bulan yang lalu. Dan puncaknya, seminggu sebelum Dimas pulang, Laras menghilang. Ia meninggalkan kedua bayi itu di kamar hotel tempat Dimas menginap, hanya dengan sepucuk surat singkat. Isinya mengatakan bahwa ia tidak sanggup menjadi seorang ibu dan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada Dimas sebagai ayah mereka. Dia pergi begitu saja. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Aku tidak punya pilihan lain, Rania. Mereka anakku, darah dagingku. Aku tidak mungkin menelantarkan mereka di panti asuhan. Jelas Dimas mencoba membangun narasi bahwa ia adalah seorang pahlawan yang bertanggung jawab, seorang korban dari keadaan. Manipulasi itu begitu kentara. Ia tidak menunjukkan sedikitpun penyesalan atas perselingkuhannya. Fokusnya adalah pada tanggung jawab barunya. Ia seolah lupa bahwa ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang telah ia ikat dengan janji di hadapan Tuhan dan orang tua Rania. Ia menatap Rania dengan tatapan memohon, tatapan yang sama seperti saat ia meminta izin untuk menikahinya dulu. Aku mohon padamu, Rania. Terimalah mereka. Anggap saja mereka anak kita. Mereka tidak berdosa, mereka tidak tahu apa-apa. Kita bisa membesarkan mereka bersama. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Pintanya, air matanya akhirnya menetes. Rania hanya menatapnya. Otaknya memutar kembali semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Hadiah parfum mahal yang Dimas berikan 3 bulan lalu, yang aromanya bukan seleranya sama sekali. Mungkin itu adalah hadiah karena rasa bersalah, atau lebih buruk lagi, hadiah yang sebenarnya ditujukan untuk orang lain. Panggilan telepon yang tiba-tiba terputus saat Rania bertanya ia sedang di mana. Pengeluaran kartu kredit yang sedikit aneh, yang selalu Dimas jelaskan sebagai biaya entertainment klien. Semuanya kini masuk akal. Ia merasa begitu bodoh. Begitu naif. Salah satu bayi di kereta dorong itu kembali menangis. Kali ini lebih kencang. Tangisannya seolah menjadi lagu pengiring dari pengakuan dosa Dimas. Dimas dengan canggung bangkit dan mencoba menenangkan bayi itu, menepuk-nepuk punggungnya dengan gerakan yang kaku. Ia terlihat sangat tidak berpengalaman. Pemandangan itu terasa begitu surreal. Suaminya, pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai seorang manajer proyek yang handal, kini berdiri di ruang tamu mereka, menggendong anak hasil perselingkuhannya. Rania tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Tidak ada tangis histeris. Yang ada hanya kehampaan. Sebuah lubang hitam besar yang menyedot semua emosi dan perasaannya. Cinta yang ia pupuk selama bertahun-tahun seakan menguap dalam sekejap, digantikan oleh rasa jijik dan penghinaan yang mendalam. Ia membalikkan badannya, berjalan menuju dapur. Ia melihat panci rendang yang masih hangat di atas kompor. Makanan yang ia siapkan dengan segenap cinta dan kerinduan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari es, mengambil kantong sampah besar, dan tanpa ragu, ia menuangkan semua isi panci rendang itu ke dalamnya. Daging, bumbu, dan semua kenangan yang melekat padanya. Ia melakukannya dengan gerakan mekanis, seperti robot yang tidak punya perasaan. Dimas, yang melihat perbuatan Rania dari ruang tamu, hanya bisa terdiam. Ia tahu, itu bukan sekadar rendang yang dibuang. Itu adalah simbol. Rania sedang membuang semua cinta, semua harapan, dan semua masa depan yang pernah mereka impikan bersama. Setelah selesai, Rania berjalan melewati ruang tamu tanpa menoleh sedikit pun. Ia masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Ia tidak membantingnya, hanya menutupnya dengan pelan. Di belakang pintu itu, Dimas berdiri mematung, menggendong bayi yang masih menangis.
Ia ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang jauh lebih menakutkan dan menyiksa daripada teriakan amarah sekalipun. Ia tahu, perang dingin baru saja dimulai, dan ia sudah kalah bahkan sebelum pertempuran pertama dimulai. Keheningan Rania adalah senjatanya yang paling mematikan. Di dalam kamar, Rania tidak menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan senja menyelimutinya, sama seperti kegelapan yang kini menyelimuti hatinya. Ia bersandar di balik pintu yang terkunci, mendengarkan suara-suara asing yang kini mencemari rumahnya. Suara canggung Dimas yang mencoba menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang, diselingi oleh rengekan dan tangisan dua bayi yang tidak ia kenal. Setiap suara itu terasa seperti duri yang menusuk gendang telinganya, mengoyak sisa-sisa kewarasannya. Rumah yang dulu menjadi surga ketenangannya, kini telah berubah menjadi neraka yang bising dan penuh pengkhianatan. Ia menatap sekeliling kamar mereka. Kamar yang menjadi saksi bisu cinta dan keintiman mereka. Di atas ranjang, sprei yang ia pasang pagi tadi masih rapi dan wangi, sprei yang ia siapkan untuk menyambut suaminya pulang. Kini, ia bahkan tidak sanggup menyentuhnya. Di dinding, tergantung foto mereka saat berbulan madu, tertawa lepas tanpa beban. Tawa itu kini terdengar seperti sebuah ejekan. Di meja riasnya, ada sebuah kotak musik pemberian Dimas saat ulang tahun pernikahan pertama mereka. Semua benda itu, yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi monumen pengkhianatan. Rasa sesak di dadanya semakin tak tertahankan. Ia membutuhkan pegangan, sesuatu yang lebih kuat dari dinding kamar yang dingin ini. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju lemari dan mengambil sajadah miliknya. Ia butuh berbicara kepada satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Ia menggelar sajadah itu di lantai yang dingin, menghadap kiblat, dan mulai mengangkat tangan untuk takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ia mengucapkannya dengan bibir bergetar, mencoba meyakini hatinya sendiri bahwa Tuhannya memang lebih besar dari masalah yang sedang menimpanya. Namun, saat ia mulai membaca surat Al-Fatihah, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya pecah, bercampur dengan bacaan syalatnya yang terbata-bata. Ia mencoba fokus, mencoba khusyuk, tapi bayangan wajah Dimas, wajah dua bayi itu, dan wajah seorang wanita tanpa nama yang ia sebut Laras, terus berkelebat di benaknya. Setiap ayat yang ia baca terasa menyindirnya. Ia akan nabudu wa ia akan nastain. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, tolong aku, rintihnya dalam hati. Saat sujud, ia menumpahkan segalanya. Keningnya menempel di atas sajadah yang basah oleh air matanya. Ia tidak lagi berdoa dengan kalimat-kalimat teratur. Ia hanya mengadu, seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Ya Allah, kenapa? Kenapa harus aku? Apa salahku padamu hingga kau timpakan ujian seberat ini? Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku patuh padanya, aku menjaga kehormatannya, aku merawat rumah ini dengan segenap hatiku. Di mana letak kesalahanku? Ia teringat semua pengorbanannya. Ia yang rela meninggalkan pekerjaan yang ia cintai setelah menikah, karena Dimas bilang ingin istrinya fokus mengurus rumah tangga. Ia yang dengan sabar menanti kehadiran buah hati yang tak kunjung tiba, sementara terus meyakinkan Dimas bahwa semua akan indah pada waktunya. Ia yang selalu mengelola keuangan dengan sangat hati-hati, menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan mereka. Dan semua itu dibalas dengan apa? Dengan dua bayi hasil hubungan gelap yang kini menangis di ruang tamunya. Amarah, benci, dan rasa sakit bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Ia memukul-mukul dadanya yang terasa sesak, berharap rasa sakit fisik bisa mengalihkan rasa sakit di hatinya. Tapi percuma. Rasa sakit itu sudah terlalu dalam, sudah mengakar hingga ke sumsum tulangnya. Ia terus menangis dalam sujudnya yang panjang, membiarkan air matanya menjadi saksi atas kehancuran hatinya. Ia merasa begitu kecil, begitu lemah. Ia ingin menyerah, ingin lari, ingin menghilang dari muka bumi ini. Setelah sholat Isya yang ia selesaikan dengan susah payah, ia tetap duduk di atas sajadahnya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seakan sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kebingungan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Pergi dari rumah ini?
Tapi kemana? Kembali ke rumah orang tuanya dan membuat mereka khawatir? Bertahan di sini dan menjadi ibu tiri bagi anak-anak haram suaminya? Setiap pilihan terasa sama buruknya. Di tengah keheningannya, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar, diikuti suara Dimas yang sedang berbicara di telepon. Sepertinya Dimas mengira ia sudah tidur. Suaranya pelan, tapi dinding kamar yang tipis membuat Rania bisa menangkap beberapa potong kalimatnya. Iya, Bu, aku tahu aku salah, tapi Ibu harus bagaimana lagi? Laras pergi begitu saja. Jeda sejenak. Rania tahu ia sedang berbicara dengan ibu mertuanya. Bukan begitu, Bu. Rania, dia hanya diam. Sejak tadi sore dia mengunci diri di kamar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Jantung Rania berdebar. Ia menajamkan pendengarannya. Aku juga pusing, Bu. Anak-anak ini rewel terus. Aku tidak tahu cara mengurus bayi. Ini sulit sekali untukku. Doakan saja semoga Rania cepat luluh hatinya. Dia kan wanita yang sabar. Kalimat terakhir itu bagaikan tamparan keras bagi Rania. Jadi, di mata Dimas dan keluarganya, dialah yang diharapkan untuk luluh? Dialah yang diharapkan untuk menjadi sabar? Setelah semua pengkhianatan ini, beban dan tanggung jawab tetap diletakkan di pundaknya. Dimas tidak mengkhawatirkan perasaannya yang hancur. Ia hanya khawatir siapa yang akan mengurus kedua bayi itu. Ia tidak merasa bersalah telah menyakiti istrinya. Ia hanya merasa kesulitan dengan situasi barunya. Sesuatu di dalam diri Rania patah. Bukan patah. Sesuatu yang baru justru terbentuk. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti ujung belati. Air mata yang tadi kering kini terasa seperti kelemahan yang memalukan. Kesabaran yang selama ini ia agung-agungkan terasa seperti kebodohan. Ia salah. Selama ini ia salah. Ia berdoa meminta kekuatan, tapi ia hanya menangis dan meratapi nasib. Padahal, kekuatan itu sudah ada di dalam dirinya. Kekuatan untuk berkata tidak. Kekuatan untuk melawan. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan kasar. Tatapannya yang tadi kosong kini berubah menjadi tajam dan fokus. Ia tidak akan menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan Dimas dan keluarga besarnya menjadikan kesabarannya sebagai alas kaki untuk menutupi perbuatan bejat mereka. Jika Dimas ingin bermain-main dengan api, maka Rania akan memastikan ia terbakar hangus di dalamnya. Ia bangkit dari sajadahnya. Tubuhnya tidak lagi terasa lemas. Ia merasa seperti baru terlahir kembali dengan tujuan yang baru. Ia melipat sajadahnya dengan rapi, meletakkannya kembali di dalam lemari. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang gelap. Ia tidak melihat lagi sosok istri yang lemah dan patah hati. Ia melihat seorang wanita yang siap berperang untuk merebut kembali harga dirinya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang dingin, terperinci, dan tanpa ampun. Senyum tipis, senyum pertama sejak sore tadi, terukir di bibirnya. Senyum yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh Dimas seumur hidupnya. Pagi menjelang. Sinar matahari yang malu-malu menyelinap masuk melalui celah gorden, sama sekali tidak mampu menghangatkan suasana dingin di dalam rumah. Semalaman, rumah itu diisi oleh suara tangisan bayi yang silih berganti. Dimas tampak seperti mayat hidup. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan rambutnya acak-acakan. Ia tertidur di sofa dengan posisi yang aneh. Satu tangannya masih memegang botol susu yang isinya tinggal seperempat. Di atas karpet, berserakan beberapa popok bekas, tisu basah, dan mainan kerincingan yang gagal menenangkan kedua putranya. Ruang tamu yang biasanya rapi dan wangi kini, tampak seperti kapal pecah. Pintu kamar Rania terbuka. Suara klik pelan itu membuat Dimas tersentak bangun. Ia melihat Rania keluar dari kamar, sudah rapi dengan gamis rumahan yang bersih. Wajahnya pucat dan sedikit sembab, sisa dari tangisannya semalam, tapi ekspresinya luar biasa tenang. Terlalu tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya sebuah ketenangan yang datar dan sulit diartikan. Rania berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa, langsung menuju dapur. Dimas memperhatikannya dengan was-was, jantungnya berdebar, menunggu reaksi apa yang akan ia terima. Apakah ia akan dimaki, dilempar piring, atau diusir dari rumah? Namun,
Yang ia dengar selanjutnya adalah suara air mengalir dari keran dan denting peralatan masak. Rania sedang menyiapkan sarapan. Harapan bodoh mulai tumbuh di hati Dimas. Ia mengartikan ketenangan Rania sebagai sebuah pertanda baik. Mungkin Rania sudah mulai menerima kenyataan. Mungkin hatinya yang pemaaf sudah mulai bekerja. Ia selalu tahu Rania adalah wanita yang sabar dan berhati mulia. Ia merasa sedikit lega. Masalah ini mungkin tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Dengan perasaan sedikit lebih optimis, Dimas menghampiri Rania di dapur. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara serak. Ia mencoba tersenyum, senyum yang terasa kaku dan dipaksakan. Rania menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada nasi goreng yang sedang ia aduk di wajan. "Pagi," jawabnya singkat, tanpa intonasi. "Semalam, maaf ya kalau berisik. Mereka rewel sekali," kata Dimas, mencoba membuka percakapan. "Tidak apa-apa," jawab Rania lagi, masih dengan nada yang sama datarnya. Dimas berdiri canggung di ambang pintu dapur. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Rania meletakkan sepiring nasi goreng dan segelas kopi hitam di meja makan. Persis seperti sarapan rutin Dimas setiap pagi. "Makanlah," kata Rania, lalu ia berbalik seolah hendak kembali ke kamar. "Kamu tidak makan?" tanya Dimas cepat, tidak ingin momen ini berakhir begitu saja. Rania berhenti, tapi tidak berbalik. "Aku tidak lapar." Setelah itu, ia benar-benar pergi, masuk ke kamar dan menutup pintunya, meninggalkan Dimas sendirian dengan sarapannya. Meskipun terasa aneh, Dimas tetap mencoba berpikir positif. Setidaknya, Rania masih mau membuatkannya sarapan. Itu artinya masih ada harapan. Ia duduk dan mulai makan nasi goreng itu. Rasanya hambar. Bukan karena masakan Rania tidak enak, tapi karena tidak ada lagi bumbu cinta di dalamnya. Nasi goreng itu terasa seperti makanan rumah sakit, hanya berfungsi untuk mengganjal perut, tanpa rasa, tanpa jiwa. 1 jam kemudian, Rania keluar lagi dari kamar. Kali ini ia membawa buku catatan kecil dan sebuah pulpen. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Dimas, yang baru saja selesai membereskan kekacauan di ruang tamu. "Aku perlu bicara," kata Rania, membuka buku catatannya. Dimas langsung duduk tegap. Inilah saatnya. Ia menyiapkan mentalnya untuk mendengar ceramah panjang, tangisan, atau mungkin syarat-syarat berat. "Karena mereka akan tinggal di sini, ada banyak hal yang harus kita siapkan," ujar Rania dengan nada profesional, seolah sedang memimpin rapat di kantor. "Aku tidak tahu apa-apa tentang mengurus bayi. Jadi, kau harus memberitahuku semuanya." Dimas mengerjap, sedikit bingung dengan arah pembicaraan ini. "Maksudmu? Susu. Merek apa yang mereka minum? Berapa kali sehari? Berapa takarannya?" tanya Rania sambil menatap Dimas, pulpennya siap untuk menulis. Dimas tergagap. "Oh, itu, mereknya Formula by Premium X, biasanya sekitar 3 jam sekali. Mungkin? Takarannya ada di kalengnya." Rania mencatat dengan rapi. "Popok. Merek apa? Ukuran apa? Sehari ganti berapa kali?" "Merek Y, ukuran S kalau ganti, aku tidak tahu. Mungkin setiap kali basah," jawab Dimas, semakin merasa bodoh. Ia sadar betapa sedikitnya yang ia ketahui tentang anak-anaknya sendiri. Rania terus memberondongnya dengan pertanyaan. Tentang sabun bayi, sampo, minyak telon, bedak, pakaian, jadwal tidur, bahkan tentang apakah mereka punya alergi atau tidak. Setiap pertanyaan Rania yang tenang dan metodis justru semakin menunjukkan betapa tidak kompetennya Dimas sebagai seorang ayah. Ia menjawab sebisanya, seringkali dengan jawaban, "Aku tidak yakin," atau "Sepertinya begitu." Setelah catatannya penuh, Rania menutup buku itu. "Baiklah. Stok di rumah ini tidak ada sama sekali. Semuanya harus dibeli hari ini," katanya. Inilah yang ditunggu-tunggu Dimas. Ini adalah tanda bahwa Rania sudah mau terlibat. Ia sudah mau menerima anak-anak itu. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya. "Terima kasih, sayang. Terima kasih banyak. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Kamu memang istri yang luar biasa."
Aku janji akan menebus semua kesalahanku. Ia mencoba meraih tangan Rania, tapi Rania dengan sigap menarik tangannya lebih dulu. Senyum di wajah Dimas sedikit memudar. Aku melakukan ini bukan untukmu, Mas, kata Rania dingin. Aku melakukannya karena aku tidak mau ada bayi yang kelaparan atau sakit di bawah atap rumahku. Ini murni karena alasan kemanusiaan. Kata-kata itu menusuk, tapi Dimas memilih untuk mengabaikannya. Ia menganggap itu hanyalah sisa-sisa kemarahan Rania yang wajar. Yang penting, roda sudah mulai berputar. Rania sudah mau bekerja sama. Tentu, aku mengerti, kata Dimas cepat. Nanti kita cari nama yang bagus untuk mereka berdua, ya? Biar kita buatkan akta kelahiran atas nama kita berdua. Rania hanya menatapnya, tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Tatapannya kosong, membuat Dimas merasa tidak nyaman. Dan soal Laras. Dimas melanjutkan, merasa perlu memberikan penutupan. Aku bersumpah tidak akan ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Hidupku sekarang hanya untukmu dan anak-anak kita. Aku tidak peduli dengan wanita itu, potong Rania. Itu urusanmu, bukan urusanku. Setelah itu, Rania bangkit. Ia masuk lagi ke kamarnya, membiarkan Dimas duduk sendirian merenungkan percakapan aneh barusan. Dimas merasa seperti memenangkan sebuah pertempuran, tapi di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia merasa seperti sedang dipermainkan, tapi ia tidak tahu bagaimana dan kenapa. Ia menyingkirkan perasaan buruk itu, memilih untuk fokus pada hal positif. Rania, istrinya yang patuh, sepertinya sudah kembali. Ia tidak sadar, topeng yang dikenakan Rania jauh lebih tebal dan lebih mengerikan daripada topeng suami baik-baik yang selama ini ia kenakan. Ia sedang menari mengikuti irama permainan Rania, tanpa menyadari bahwa musiknya akan segera berhenti dan lantai, dansanya akan runtuh menelan dirinya hidup-hidup. Di dalam benteng kamarnya, Rania bergerak dengan efisiensi seorang prajurit yang sedang mempersiapkan serangan fajar. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah tujuan yang jernih dan dingin. Ia duduk di tepi ranjang, tempat yang semalam terasa seperti hamparan bara api, namun kini terasa netral, hanya sebuah perabotan. Di tangannya, ia memegang ponselnya, alat yang akan menjadi senjata pertamanya. Langkah pertama adalah melumpuhkan sumber kekuatan Dimas, uang. Dengan tangan yang luar biasa stabil, ia membuka aplikasi kontak dan mencari nomor pusat layanan ban mereka. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia menarik napas dalam-dalam, melatih suaranya agar terdengar panik dan cemas, akting yang akan menjadi pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Ia menekan tombol panggil. Setelah melalui nada tunggu yang terasa menyiksa, sebuah suara operator yang ramah menyapanya. Selamat siang, Bang Abadi, dengan Rina ada yang bisa dibantu. Siang, Mbak, Rania memulai, suaranya ia buat sedikit bergetar. Mbak, saya mau lapor. Saya sepertinya kehilangan dompet suami saya. Atau mungkin kecopetan, saya tidak yakin. Isinya ada kartu ATM dan kartu kredit. Saya takut disalahgunakan. Bisa tolong diblokir segera? Tentu, Bu. Kami bantu prosesnya. Mohon maaf sebelumnya, dengan ibu siapa saya berbicara? Rania. Rania Adelia, jawabnya lancar. Operator itu kemudian memulai serangkaian pertanyaan verifikasi. Nomor rekening, nama lengkap suami, tanggal lahir suami, nama gadis ibu kandung suami. Setiap pertanyaan itu terasa seperti ironi yang pahit. Ia harus mengingat detail-detail pribadi pria yang telah menghancurkan hidupnya untuk bisa menghancurkannya kembali. Ia menjawab semuanya dengan sempurna, tanpa jeda, seperti seorang istri yang paling berbakti. Baik, Bu Rania. Data sudah terverifikasi. Kami akan segera melakukan pemblokiran permanen untuk kartu ATM dengan nomor sekian-sekian dan kartu kredit Visa dengan nomor sekian-sekian atas nama Bapak Dimas Prakoso. Apakah sudah benar? Iya, benar, Mbak. Tolong blokir semuanya. Secepatnya, desak Rania, menjaga karakter paniknya tetap utuh. Baik, Bu. Sudah kami proses. Saat ini semua kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.
Untuk pembuatan kartu baru, Bapak Dimas dapat mengunjungi cabang terdekat dengan membawa buku tabungan dan KTP asli. Oh, baik, Mbak. Terima kasih banyak atas bantuannya, kata Rania, mengakhiri panggilannya dengan napas lega yang dibuat-buat. Panggilan selesai. Ia meletakkan ponselnya. Tahap pertama berhasil. Amunisi utama musuh telah dilumpuhkan. Sekarang, saatnya untuk melakukan pengintaian dan mengamankan logistik. Ia membuka aplikasi mobile banking. Jarinya menari lincah di atas layar, memasukkan kata sandi yang sudah ia hafal di luar kepala. Halaman utama menampilkan saldo rekening bersama mereka. Jumlahnya cukup besar, hasil tabungan mereka selama bertahun-tahun. Sebagian besar berasal dari gaji Dimas, tapi ada juga sebagian dari hasil investasi kecil-kecilan yang Rania kelola, dan yang paling penting, ada uang warisan dari almarhum ayahnya yang ia masukkan ke sana atas bujukan Dimas beberapa waktu lalu dengan alasan agar berkembang bersama. Sebuah kebodohan yang kini sangat ia sesali. Ia tidak langsung memindahkan uang itu. Ia menekan menu riwayat transaksi, memilih rentang waktu 1 tahun ke belakang. Matanya menyusuri baris demi baris pengeluaran, dan apa yang ia temukan membuat sisa kehangatan di hatinya menguap tak bersisa. Ada transaksi dari toko perhiasan di Surabaya pada bulan Maret, saat Dimas mengaku sedang sibuk di lokasi proyek, hingga tak sempat membelikannya oleh-oleh. Ada serangkaian tagihan dari restoran-restoran mewah di Jakarta pada akhir pekan, saat Dimas bilang sedang lembur bersama timnya. Ada pembayaran hotel di Bandung pada hari kerja, padahal proyeknya ada di Surabaya. Semua kebohongan itu kini terpampang nyata dalam bentuk angka-angka rupiah. Lalu matanya terpaku pada sebuah transaksi yang paling menyakitkan. Sebuah transfer sebesar 20 juta rupiah ke rekening atas nama Laras Permata, 2 bulan yang lalu. Di kolom keterangan, Dimas menulis 2 kata singkat, biaya persalinan. Jadi benar, Dimas tidak hanya berselingkuh. Ia secara sadar membiayai persalinan anak haramnya menggunakan uang yang Rania bantu tabung. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk program bayi tabung tahun depan. Uang yang seharusnya menjadi jembatan menuju mimpi mereka bersama. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya yang memang kosong. Tidak ada yang keluar selain cairan asam yang membakar tenggorokannya. Setelah membasuh wajahnya, ia kembali dengan tatapan yang lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk emosi. Yang ada hanya perhitungan. Ia mengambil buku catatan dan pulpennya, bukan untuk mencatat daftar belanjaan bayi, tapi untuk mencatat setiap transaksi haram suaminya. Ia menghitung semuanya dengan teliti. Total uang yang dihamburkan Dimas untuk selingkuhannya selama setahun terakhir mencapai angka yang fantastis. Angka yang bisa mereka gunakan untuk membayar uang muka rumah baru. Setelah semua bukti terkumpul dalam bentuk tangkapan layar yang ia kirimkan ke alamat email pribadinya, ia menghubungi satu orang lagi. Sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi seorang pengacara handal, Sinta. Halo, Shin. Ganggu nggak? Sapanya saat panggilan tersambung. Hei, Ran. Tumben telepon jam kerja. Kangen ya? Nggak ganggu sama sekali. Ada apa? Suara ceria Sinta terdengar dari seberang. Rania menarik napas. Shin, aku butuh bantuanmu. Bantuan hukum. Suara Sinta langsung berubah serius. Tunggu. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya. Malah, kata Rania, suaranya tetap tenang. Tapi pernikahanku tidak. Shin, Dimas selingkuh. Terdengar helaan napas kaget dari Sinta. Apa? Si Dimas? Yang benar saja? Bagaimana bisa? Rania menceritakan semuanya. Dari kepulangan Dimas kemarin sore, kedatangan 2 bayi kembar itu, hingga pengakuan tanpa rasa bersalahnya. Ia menceritakannya dengan runtut dan detail, tanpa isak tangis, seolah sedang melaporkan sebuah studi kasus. Sinta mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan umpatan pelan yang ditujukan untuk Dimas. Bajingan. Aku tidak percaya ini, desis Sinta setelah Rania selesai bercerita. Lalu, apa rencanamu? Apa yang bisa aku bantu? Aku mau cerai. Secepatnya. Aku juga sudah memblokir semua kartunya dan mengumpulkan bukti pengeluarannya untuk selingkuhannya.
Apa langkahku selanjutnya? Sinta terdiam sejenak. Sepertinya terkesan dengan kecepatan dan ketegasan tindakan Rania. Oke, bagus. Kamu bergerak cepat. Begini, Ran. Pertama, amankan posisimu. Pindahkan uangmu dari rekening bersama. Ambil bagianmu, ambil uang warisan ayahmu. Jangan ambil semua, nanti kamu bisa dituduh penggelapan. Ambil sesuai hakmu. Kedua, semua bukti yang kamu kumpulkan, simpan baik-baik. Itu akan jadi senjata utama kita di pengadilan untuk menuntut harta Gonogini dan bahkan hak asuh, meskipun anak itu bukan anakmu. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan tunjukkan rencanamu pada Dimas. Tetap tenang, bersikaplah seolah kamu sudah mulai menerima. Jangan sampai dia curiga dan mengambil langkah lebih dulu. Nasihat Sinta sejalan dengan apa yang sudah ada di kepala Rania. Aku mengerti. Terima kasih, Shin. Kamu benar-benar sahabat terbaik. Kapanpun, Ran. Aku di belakangmu. Kalau kamu butuh tempat tinggal, pintu rumahku selalu terbuka. Kabari aku terus, ya? Dan ingat, kamu kuat. Jangan biarkan brengsek itu menginjak-injakmu lagi. Panggilan berakhir. Rania merasa pundaknya sedikit lebih ringan. Ia tidak sendirian. Kini, rencananya sudah matang dan divalidasi oleh seorang ahli. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, langkah demi langkah. Ia menatap pintu kamarnya. Di luar sana, ada seorang pria yang mengira dirinya telah berhasil memanipulasi keadaan. Dia tidak tahu, di dalam kamar ini, takdirnya sedang ditulis ulang oleh wanita yang telah ia hianati. Dan di dalam takdir baru itu, tidak ada akhir yang bahagia untuknya. Saat paling ideal untuk bergerak datang pada sore hari. Dimas, yang kelelahan karena begadang dan frustrasi, karena tidak bisa menenangkan kedua bayinya yang rewel sepanjang hari, akhirnya menyerah dan tertidur pulas di sofa. Dengkurannya yang halus menjadi musik latar bagi operasi senyap Rania. Kedua bayi itu, setelah menghabiskan energi mereka untuk menangis, juga terlelap di kereta dorong mereka. Rumah itu akhirnya tenang, memberikan Rania jendela waktu yang sempurna. Langkah pertamanya adalah mengemas barang-barangnya. Ia tidak membawa koper besar yang mencolok. Ia hanya mengambil sebuah tas ransel besar dan sebuah tas jinjing. Ia membuka lemari pakaiannya, sebuah ruang yang penuh dengan jejak Dimas. Ia melewati deretan gamis dan gaun mahal yang sering Dimas belikan untuknya. Gaun-gaun yang ia sadari sekarang mungkin dibeli karena rasa bersalah, atau lebih buruk lagi, untuk membuatnya tampil sesuai selera selingkuhannya. Ia tidak menyentuh satupun dari pakaian itu. Tangannya bergerak menuju bagian paling dalam lemari, mengambil beberapa setel pakaian sederhana yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Kaus-kaus lama yang nyaman, celana kain, dan beberapa kemeja kerja dari masa lalunya. Pakaian-pakaian itu adalah identitasnya yang asli, identitas seorang Rania Adelia, bukan hanya Nyonya Dimas Prakoso. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam ransel. Selanjutnya, ia membuka laci meja rias. Ia mengabaikan semua perhiasan pemberian Dimas. Kalung, gelang, cincin. Semua itu terasa seperti belenggu emas. Ia hanya mengambil sebuah bros perak sederhana peninggalan ibunya. Ia kemudian mengumpulkan benda-benda yang paling berharga. Ijazah sarjananya, akta kelahirannya, paspor, buku nikah, dan surat-surat kepemilikan aset atas namanya sendiri. Semua dokumen itu ia masukkan ke dalam map plastik dan menyimpannya dengan aman di dalam ranselnya. Laptop lamanya, yang sudah beberapa tahun tidak ia sentuh, juga ikut masuk ke dalam tas. Itu adalah simbol dari kebebasan dan kemandirian yang akan ia rebut kembali. Setelah ranselnya penuh dengan masa lalu dan masa depannya, ia beralih pada benda-benda di dalam kamar. Matanya tertumbuk pada foto pernikahan mereka di atas nakas. Ia menatap wajahnya sendiri di dalam foto itu. Seorang wanita muda yang tersenyum begitu bahagia, penuh harapan, matanya memancarkan cinta yang tulus. Ia merasa kasihan pada wanita itu. Kasihan pada kenaifannya. Dengan gerakan pelan, ia mengambil bingkai foto itu dan menelungkupkannya di atas meja. Ia tidak menghancurkannya. Ia hanya menyembunyikannya. Sama seperti ia akan menyembunyikan kenangan tentang pernikahan ini di sudut paling gelap dalam ingatannya. Ia melakukan hal yang sama pada semua foto mereka berdua di dalam kamar.
Satu persatu, wajah bahagia mereka ia palingkan dari pandangan. Kamar itu kini terasa steril, tanpa sejarah. Setelah selesai berkemas, ia duduk di tepi ranjang dan kembali mengambil ponselnya. Ini adalah langkah kedua, langkah yang paling menentukan. Ia membuka aplikasi mobile banking, jantungnya berdetak stabil. Berdasarkan perhitungannya yang teliti, ia membagi 2 saldo di rekening bersama. Lalu, ia menambahkan seluruh nominal uang warisan dari ayahnya. Angka final sudah ia dapatkan. Jarinya menekan menu transfer. Ia memasukkan nomor rekening pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Rekening yang ia buat saat masih bekerja dulu. Ia mengetik nominal transfer dengan hati-hati, memastikan tidak ada satu digit pun yang salah. Layarnya menampilkan halaman konfirmasi. Nama pengirim, Dimas Prakoso Rania Adelia. Nama penerima, Rania Adelia. Jumlah, ratusan juta rupiah. Sebuah transaksi untuk membiayai sebuah kehidupan baru. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol, konfirmasi. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Begitu tombol ini ditekan, perang secara resmi dimulai. Ia teringat wajah lelah Dimas di sofa, wajah polos kedua bayi itu. Sebersit keraguan muncul. Apakah ini terlalu kejam? Tapi kemudian ia teringat pada bukti-bukti transfer untuk Laras, pada kata-kata Dimas di telepon dengan ibunya yang hanya mengasihani diri sendiri. Keraguan itu lenyap secepat datangnya. Ini bukan kekejaman. Ini adalah keadilan. Ia menekan tombol itu dengan mantap. Aplikasi meminta PIN otorisasi. Ia memasukkannya. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul di layarnya. Transaksi berhasil. Selesai. Uang itu kini aman di rekeningnya, rekening yang tidak bisa diakses oleh Dimas. Ia menyisakan beberapa juta rupiah di rekening bersama, cukup untuk beberapa kaleng susu dan popok, tapi tidak akan cukup untuk bertahan hidup lama. Biarkan saja Dimas merasakan sedikit kepanikan saat sadar uangnya berkurang drastis, sebelum ia merasakan kepanikan yang sesungguhnya saat kartunya ditolak. Rania meletakkan ponselnya. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia berjalan ke jendela dan sedikit menyibak gorden. Ia melihat anak-anak tetangga bermain di halaman. Dunia di luar sana berjalan seperti biasa, tidak peduli bahwa di dalam rumah ini sebuah revolusi kecil baru saja terjadi. Ia mendengar suara lenguhan dari ruang tamu, pertanda Dimas mulai terbangun. Dengan cepat, Rania menyembunyikan ransel dan tas jinjingnya di bagian paling bawah lemari, ditutupi tumpukan selimut tebal. Ia kemudian keluar dari kamar, memasang kembali topeng tenangnya. Dimas sedang meregangkan tubuhnya di sofa, matanya masih setengah terpejam. Sudah sore, ya, gumamnya. Anak-anak masih tidur? Masih, jawab Rania singkat. Ia berjalan ke dapur dan kembali dengan segelas air putih, menyodorkannya pada Dimas. Dimas menerimanya dengan senang hati, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi beberapa meter dari tempatnya tidur. Terima kasih, sayang. Kamu baik sekali. Ia meminum air itu hingga tandas. Setelah merasa lebih segar, ia menatap Rania dengan tatapan penuh harap. Sayang, panggilnya lembut. Stok susu dan popok benar-benar habis. Aku juga butuh beberapa baju ganti untuk mereka dan perlengkapan mandi. Aku sudah membuat daftarnya tadi. Bisa tolong kamu belikan sekarang? Aku tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Inilah momennya. Pancingan yang ia tunggu-tunggu. Dimas mengambil dompetnya dari atas meja, mengeluarkannya dari saku celana. Ini, pakai kartu yang biasa saja. Belikan saja yang terbaik, ya? Jangan khawatir soal harga, katanya dengan nada seorang suami yang murah hati dan bertanggung jawab. Rania menatap dompet di tangan Dimas. Benda yang menjadi simbol kekuasaan suaminya itu sebentar lagi akan menjadi seonggok kulit tak berguna. Ia mengulurkan tangannya, menerima dompet itu. Tentu, Mas, jawabnya dengan suara yang luar biasa tenang. Akan aku urus semuanya. Ia berbalik, berjalan menuju pintu depan, dompet Dimas di genggamannya. Dimas menatap punggungnya dengan perasaan lega dan penuh kemenangan. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci kehancurannya kepada algojonya sendiri. Rania tidak pergi ke supermarket. Ia bahkan tidak mengemudikan mobilnya ke arah pusat perbelanjaan.
Sebaliknya, ia membawa mobilnya melaju tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang ramai, membiarkan pemandangan gedung-gedung dan hiruk-pikuk lalu lintas melewatinya begitu saja. Ia membuka sedikit jendela mobil, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia merasa aneh. Sebuah perasaan ringan yang sudah lama tidak ia rasakan. Seolah sebuah beban berat yang selama ini membebani pundaknya tiba-tiba terangkat. Setelah berkeliling selama hampir 1 jam, ia menghentikan mobilnya di sebuah taman kota yang tidak terlalu ramai. Ia memarkir mobilnya di bawah pohon rindang, mematikan mesin, dan hanya duduk diam di sana. Ia tidak keluar. Ia hanya memandangi orang-orang dari balik kaca mobilnya. Ada sepasang suami istri yang sedang mendorong ayunan untuk anak perempuan mereka yang tertawa riang. Ada sekelompok remaja yang bercanda di bangku taman. Ada seorang lelaki tua yang sedang asyik membaca koran. Dunia berjalan normal. Dunia tidak peduli pada badai yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan entah kenapa, fakta itu terasa menenangkan. Ia mengambil dompet Dimas yang tergeletak di kursi penumpang. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, tidak banyak. Dan deretan kartu-kartu plastik yang tersusun rapi. Kartu ATM, kartu kredit platinum, kartu akses kantor, kartu keanggotaan klub golf. Semua simbol status dan kekuasaan suaminya. Rania tersenyum tipis. Semua kartu itu, yang dulu terlihat begitu perkasa, kini tak lebih dari sekeping plastik tak berguna. Ia mengeluarkan semua kartu bank itu, mematahkannya satu persatu dengan kedua tangannya, dan membuangnya ke dalam kantong kertas kosong di mobil. Ia membiarkan kartu-kartu lainnya tetap di sana. Biarlah Dimas yang menemukannya sendiri nanti. Ia menyalakan kembali ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Dimas langsung membanjiri layarnya. "Sayang, kamu di mana? Kok lama sekali? Susunya sudah mau habis." Mereka nangis terus. "Teleponku kenapa tidak diangkat?" "Rania," balas. "Kamu sengaja ya?" Pesan terakhir itu menunjukkan bahwa kepanikan Dimas sudah mulai bercampur dengan kecurigaan. Rania membaca semua pesan itu tanpa emosi, lalu mematikan kembali ponselnya. Belum saatnya. Ia ingin membiarkan Dimas terkurung lebih lama lagi dalam ketidaktahuan dan kepanikannya. Ia ingin suaminya itu merasakan setidaknya 1/10 dari penderitaan yang ia rasakan kemarin. Ia menyandarkan kepalanya di jok mobil, menutup matanya, dan untuk pertama kalinya setelah 36 jam yang terasa seperti selamanya, ia merasa damai. Sementara itu, di rumah, situasi sudah mendekati bencana. 2 jam telah berlalu sejak Rania pergi. Kaleng susu formula terakhir sudah benar-benar kosong. Kedua bayi itu menangis tanpa henti, suara mereka melengking memenuhi seisi rumah. Dimas sudah melakukan segalanya. Ia menggendong mereka bergantian, menimang-nimang, menyanyikan semua lagu anak-anak yang ia ingat, tapi tidak ada yang berhasil. Mereka lapar. Dan ia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kepanikannya mencapai puncak. Rania tidak bisa dihubungi. Ia tidak mungkin meninggalkan 2 bayi yang sedang kelaparan ini sendirian di rumah. Dengan perasaan marah dan frustrasi, ia mengambil keputusan nekat. Ia membungkus kedua bayi itu dengan selimut, memasukkan mereka ke dalam kereta dorong, dan mendorongnya keluar menuju mobil. Mengurus 1 bayi saja sudah merepotkan, apalagi 2. Ia butuh beberapa kali bolak-balik untuk memasukkan kereta dorong ke bagasi, dan mengamankan kedua bayi itu di kursi penumpang. Ia melajukan mobilnya menuju supermarket 24 jam terdekat. Sepanjang perjalanan, tangisan kedua bayi itu menjadi musik latar yang mengoyak sarafnya. Ia merasa semua orang di jalan menatap ke arah mobilnya, seolah tahu ia adalah ayah paling tidak becus di dunia. Di supermarket, kekacauan berlanjut. Ia kesulitan bermanuver dengan kereta dorong kembar di antara rak-rak yang sempit. Tatapan orang-orang terasa seperti jarum. Ada yang menatap iba, ada yang menatap jengkel karena tangisan bayinya mengganggu, ada juga yang menatap curiga. Ia merasa seperti seorang kriminal. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil beberapa kaleng besar susu formula merek Premium X, tumpukan popok ukuran S, dan beberapa barang lain dari daftar yang dibuat Rania. Trolinya penuh dalam sekejap. Antrean di kasir terasa seperti antrean menuju tiang gantungan. Kedua bayinya semakin rewel,
membuat orang-orang di belakangnya berdehem dan mendesah tidak sabar. Akhirnya, gilirannya tiba. Mbak kasir memindai semua barangnya dengan cepat. Totalnya Rp2.350.000. Pak, kata kasir itu. Dimas menghela napas lega. Sebentar lagi penderitaan ini akan berakhir. Ia mengeluarkan dompetnya dan dengan percaya diri menyodorkan kartu debit utamanya. Pakai ini, Mbak. Kasir itu menggesek kartunya. Mesin berbunyi pelan. Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak. Mau coba lagi? Keringat dingin mulai muncul di kening Dimas. Hah? Ditolak? Coba lagi sekali lagi, Mbak. Mungkin sinyalnya lagi jelek. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Masih ditolak, Pak. Wajah Dimas mulai memerah karena malu. Orang-orang di belakangnya mulai berbisik-bisik. Tunggu sebentar, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ia membuka dompetnya lagi dan mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Kartu saktinya yang belum pernah sekalipun gagal. Coba pakai yang ini, pasti bisa. Ia menyerahkan kartu itu dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Kasir itu menggeseknya. Dan untuk ketiga kalinya, mesin itu menunjukkan penolakan. Ditolak juga, Pak. Kartunya sepertinya bermasalah. Kali ini, suara kasir itu terdengar berbeda. Ada nada curiga di dalamnya. Kepercayaan diri Dimas hancur berkeping-keping. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ia memeriksa isi dompetnya. Uang tunainya hanya tersisa Rp300.000. Sama sekali tidak cukup. Di belakangnya, seorang ibu-ibu mulai mengomel dengan suara keras. Mas, kalau mau belanja dilihat dulu saldonya. Kita semua antre ini. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Ia merasa ingin ditelan bumi. Maaf, gumamnya pada kasir dan orang-orang di antrean. Kalau begitu saya tidak jadi ambil semuanya. Dengan tangan gemetar, ia terpaksa membongkar trolinya yang sudah penuh. Ia hanya mengambil satu kaleng susu formula terkecil dan satu pak popok isi 12. Ini saja, Mbak. Totalnya menjadi Rp280.000. Ia membayarnya dengan uang tunai yang ia miliki, menerima kembaliannya, dan bergegas mendorong kereta bayinya keluar dari supermarket itu secepat yang ia bisa, meninggalkan troli yang penuh dengan barang-barang yang tidak bisa ia bayar. Ia merasa semua mata di supermarket itu menusuk punggungnya. Di dalam mobil, di tengah jeritan bayi-bayinya yang semakin menjadi-jadi, ia tidak langsung menyalakan mesin. Tangannya gemetar hebat saat ia meraih ponselnya. Ada yang sangat tidak beres. Ini bukan sekadar gangguan teknis. Dengan napas yang memburu, ia menelepon pusat layanan bank. Setelah melewati prosedur verifikasi yang terasa menyiksa, ia langsung bertanya pada intinya. Mbak, saya mau tanya, kenapa semua kartu saya tidak bisa digunakan? Baik debit maupun kredit, semuanya ditolak. Operator di seberang sana terdengar memeriksa data. Mohon ditunggu sebentar, Pak Dimas. Baik, Pak. Berdasarkan data kami, semua kartu Bapak telah diblokir secara permanen pagi tadi sekitar pukul 10. Diblokir? Kenapa diblokir? Saya tidak pernah memintanya. Seru Dimas. Suaranya meninggi. Pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pemegang kartu utama, Pak, jawab operator itu dengan tenang. Dimas tertegun. Pemegang kartu utama? Rekening ini atas nama saya. Betul, Pak. Tapi rekening ini adalah rekening gabungan atau joint account. Dan pemegang kartu utama yang terdaftar dalam sistem kami adalah atas nama Ibu Rania Adelia. Dunia Dimas berhenti berputar. Telinganya berdengung. Rania. Jadi ini ulah Rania. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah sebuah serangan yang terencana. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepalanya. Ketenangan Rania yang aneh pagi tadi. Pertanyaannya yang detail. Kesediaannya untuk membantu. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana besar. Pak Dimas? Apakah masih terhubung? Suara operator itu terdengar sayup-sayup. Dimas tidak menjawab. Ia mematikan teleponnya. Tangannya terkepal erat, ponsel di genggamannya nyaris retak. Rasa malu, panik,
dan bingung yang ia rasakan beberapa saat lalu kini menguap, digantikan oleh amarah yang membara. Amarah seorang pria yang egonya telah diinjak-injak sampai hancur. Ia menyalakan mesin mobil dengan kasar dan menginjak pedal gas, melesat pulang dengan satu tujuan, konfrontasi. Ia akan menuntut penjelasan dari wanita yang berani-beraninya mempermainkan dirinya. Perjalanan pulang terasa seperti neraka terpanjang dalam hidup Dimas. Amarah yang membuncah di dalam dadanya membuatnya mengemudi seperti orang kesetanan. Ia menyalip kendaraan lain dengan sembrono, mengabaikan klakson-klakson protes di sekelilingnya. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana bisa Rania melakukan ini padanya? Wanita lembut dan patuh yang selama ini ia kenal, wanita yang menurutnya bisa ia kendalikan, ternyata memiliki sisi lain yang begitu mengerikan. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan dilucuti kekuasaannya dengan cara yang paling brutal. Saat tiba di depan rumah, ia membanting pintu mobil dan bergegas keluar, bahkan nyaris lupa pada kedua bayi yang masih menangis di dalam. Ia kembali dengan kasar, mengeluarkan mereka dan mendorong kereta dorong ke teras dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli lagi pada tangisan mereka. Yang ada di kepalanya hanyalah hasrat untuk meluapkan amarahnya pada Rania. Ia membuka pintu rumah dengan kasar, tidak mengucapkan salam. "Rania, di mana kamu?" teriaknya. Suaranya menggema di rumah yang sunyi itu. Dan di sanalah Rania. Ia sedang duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Tidak ada ekspresi panik atau takut di wajahnya. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan dingin yang seolah bisa membekukan lahar. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas ransel dan tas jinjing yang sudah terisi penuh. Ia sudah siap. Ia sudah menunggunya. Pemandangan itu membuat darah Dimas mendidih. "Apa-apaan ini? Apa yang sudah kamu lakukan?" bentaknya, menunjuk wajah Rania dengan telunjuk gemetar. "Kenapa semua kartuku kamu blokir? Kamu sudah gila, hah?" Rania tidak bergeming. Ia bahkan tidak menaikkan nada suaranya. "Aku tidak gila, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku." "Hakmu? Semua uang di rekening itu hasil kerja kerasku," raung Dimas. "Oh, ya?" Rania tersenyum sinis, senyum yang membuat Dimas merinding. "Kerja keras untuk menafkahi aku, atau kerja keras untuk membiayai persalinan gundikmu?" Pertanyaan itu telak menghantam Dimas, membuatnya terdiam seketika. Bagaimana Rania bisa tahu? Seolah bisa membaca pikirannya, Rania melanjutkan. "Aku sudah melihat semuanya, Mas. Semua transaksimu. Semua kebohonganmu. Toko perhiasan, restoran mewah, hotel, dan tentu saja, transfer puluhan juta untuk biaya persalinan. Kamu pikir aku bodoh?" Dimas limbung. Ia merasa telanjang di hadapan Rania. Semua topengnya telah dirobek paksa. "Rania, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Rania tajam. "Aku sudah memindahkan setengah dari isi rekening bersama ke rekening pribadiku. Aku juga sudah mengambil kembali semua uang warisan ayahku yang dengan bodohnya kupercayakan padamu. Sisanya, aku tidak peduli. Mungkin cukup untuk membeli beberapa kaleng susu lagi sebelum benar-benar habis." Kaki Dimas terasa lemas. Jadi bukan hanya kartunya yang diblokir, uangnya juga sudah lenyap. Ia menatap Rania dengan nanar, amarahnya perlahan-lahan terkikis oleh kepanikan yang luar biasa. "Rania, jangan begini, tolonglah, aku salah. Aku mengaku salah. Aku minta maaf. Kita bisa perbaiki semuanya." Mohonnya, nadanya berubah dari amarah menjadi rengekan putus asa. "Perbaiki?" Rania tertawa, tawa yang terdengar getir dan penuh luka. "Apa yang mau diperbaiki, Mas? Hatiku yang sudah hancur? Kepercayaanku yang sudah kau injak-injak? Atau janji pernikahan kita yang sudah kau ludahi? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki." Ia bangkit dari sofa, menyandang tas ranselnya dan mengambil tas jinjingnya. Ia berjalan dengan mantap menuju pintu. Dimas, melihat Rania benar-benar akan pergi, langsung memblokir jalannya. Kepanikan kini berubah menjadi teror. Ia tidak bisa ditinggalkan sendirian. Tidak dalam kondisi seperti ini. "Kamu mau kemana?" "Kamu tidak boleh pergi. Kamu itu istriku." "Istrimu?" Rania menatap lurus ke mata Dimas. Untuk pertama kalinya,
Dimas melihat api di dalam mata itu. Api amarah, api kekuatan, dan api kebencian. Istri mana yang kau suguhkan madu dari hasil keringatnya sendiri? Istri mana yang kau paksa merawat anak harammu sementara kau bersenang-senang di luar sana? Aku bukan istrimu lagi sejak kau membawa pengkhianatanmu masuk ke dalam rumah ini. Tapi, bagaimana dengan anak-anak ini? Dimas mencoba memainkan kartu terakhirnya, menunjuk ke arah teras tempat kedua bayinya masih menangis. Mereka tidak berdosa, Rania. Mereka butuh seorang ibu. Itulah kesalahan terbesar Dimas. Mendengar itu, sisa kesabaran Rania habis. Wajahnya mengeras. Ia maju selangkah, membuat Dimas mundur karena terintimidasi. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan dompet kulit milik Dimas, dan melemparkannya dengan keras ke dada suaminya. Dompet itu jatuh ke lantai dengan suara yang pelan, namun terasa seperti ledakan di telinga Dimas. Hartamu sudah habis untuk gundikmu. Sekarang, uangku sudah kuamankan, desis Rania, setiap katanya menusuk seperti pisau. Ia menatap tajam ke mata Dimas, menumpahkan semua rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Silakan urus sendiri anakmu itu, Mas. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Rania mendorong tubuh Dimas yang terpaku ke samping. Ia membuka pintu depan tanpa ragu, dan melangkah keluar menuju kebebasannya. Dimas terlalu syok untuk bergerak, terlalu hancur untuk mencegahnya. Pintu itu tertutup di hadapannya. Suara klik kunci dari luar terdengar begitu final, begitu memekakan. Sunyi. Rumah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, sebelum akhirnya kembali dipecahkan oleh tangisan dua bayi yang menjadi satu-satunya peninggalan dari dosa-dosanya. Dimas menatap pintu yang tertutup, lalu menatap dompet kosongnya yang tergeletak di lantai. Ia sendirian, tanpa istri, tanpa uang, dan dengan dua tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Dunianya telah runtuh, dan ia sendirilah yang telah memberikan palu godamnya kepada Rania. Perjalanan pulang terasa seperti neraka terpanjang dalam hidup Dimas. Amarah yang membuncah di dalam dadanya membuatnya mengemudi seperti orang kesetanan. Ia menyalip kendaraan lain dengan sembrono, mengabaikan klakson-klakson protes di sekelilingnya. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana bisa Rania melakukan ini padanya? Wanita lembut dan patuh yang selama ini ia kenal, wanita yang menurutnya bisa ia kendalikan, ternyata memiliki sisi lain yang begitu mengerikan. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan dilucuti kekuasaannya dengan cara yang paling brutal. Saat tiba di depan rumah, ia membanting pintu mobil dan bergegas keluar, bahkan nyaris lupa pada kedua bayi yang masih menangis di dalam. Ia kembali dengan kasar, mengeluarkan mereka dan mendorong kereta dorong ke teras dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli lagi pada tangisan mereka. Yang ada di kepalanya hanyalah hasrat untuk meluapkan amarahnya pada Rania. Ia membuka pintu rumah dengan kasar, tidak mengucapkan salam. "Rania, di mana kamu?" teriaknya, suaranya menggema di rumah yang sunyi itu. Dan di sanalah Rania. Ia sedang duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Tidak ada ekspresi panik atau takut di wajahnya. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan dingin yang seolah bisa membekukan lahar. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas ransel dan tas jinjing yang sudah terisi penuh. Ia sudah siap. Ia sudah menunggunya. Pemandangan itu membuat darah Dimas mendidih. "Apa-apaan ini? Apa yang sudah kamu lakukan?" bentaknya, menunjuk wajah Rania dengan telunjuk gemetar. "Kenapa semua kartuku kamu blokir? Kamu sudah gila, hah?" Rania tidak bergeming. Ia bahkan tidak menaikkan nada suaranya. "Aku tidak gila, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku." "Hakmu? Semua uang di rekening itu hasil kerja kerasku," raung Dimas. "Oh, ya?" Rania tersenyum sinis, senyum yang membuat Dimas merinding. "Kerja keras untuk menafkahi aku, atau kerja keras untuk membiayai persalinan gundikmu?" Pertanyaan itu telak menghantam Dimas, membuatnya terdiam seketika. Bagaimana Rania bisa tahu? Seolah bisa membaca pikirannya, Rania melanjutkan. "Aku sudah melihat semuanya, Mas. Semua transaksimu. Semua kebohonganmu. Toko perhiasan, restoran mewah, hotel, dan tentu saja, transfer puluhan juta untuk biaya persalinan.
Kamu pikir aku bodoh? Dimas limbung. Ia merasa telanjang di hadapan Rania. Semua topengnya telah dirobek paksa. Rania, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Rania tajam. Aku sudah memindahkan setengah dari isi rekening bersama ke rekening pribadiku. Aku juga sudah mengambil kembali semua uang warisan ayahku yang dengan bodohnya kupercayakan padamu. Sisanya? Aku tidak peduli. Mungkin cukup untuk membeli beberapa kaleng susu lagi sebelum benar-benar habis. Kaki Dimas terasa lemas. Jadi bukan hanya kartunya yang diblokir, uangnya juga sudah lenyap. Ia menatap Rania dengan nanar. Amarahnya perlahan-lahan terkikis oleh kepanikan yang luar biasa. Rania, jangan begini, tolonglah, aku salah. Aku mengaku salah. Aku minta maaf. Kita bisa perbaiki semuanya. Mohonnya, nadanya berubah dari amarah menjadi rengekan putus asa. Perbaiki? Rania tertawa, tawa yang terdengar getir dan penuh luka. Apa yang mau diperbaiki, Mas? Hatiku yang sudah hancur? Kepercayaanku yang sudah kau injak-injak? Atau janji pernikahan kita yang sudah kau ludahi? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ia bangkit dari sofa, menyandang tas ranselnya dan mengambil tas jinjingnya. Ia berjalan dengan mantap menuju pintu. Dimas, melihat Rania benar-benar akan pergi, langsung memblokir jalannya. Kepanikan kini berubah menjadi teror. Ia tidak bisa ditinggalkan sendirian. Tidak dalam kondisi seperti ini. Kamu mau kemana? Kamu tidak boleh pergi. Kamu itu istriku. Istrimu? Rania menatap lurus ke mata Dimas. Untuk pertama kalinya, Dimas melihat api di dalam mata itu. Api amarah, api kekuatan, dan api kebencian. Istri mana yang kau suguhkan madu dari hasil keringatnya sendiri? Istri mana yang kau paksa merawat anak harammu sementara kau bersenang-senang di luar sana? Aku bukan istrimu lagi sejak kau membawa pengkhianatanmu masuk ke dalam rumah ini. Tapi, bagaimana dengan anak-anak ini? Dimas mencoba memainkan kartu terakhirnya, menunjuk ke arah teras tempat kedua bayinya masih menangis. Mereka tidak berdosa, Rania. Mereka butuh seorang ibu. Itulah kesalahan terbesar Dimas. Mendengar itu, sisa kesabaran Rania habis. Wajahnya mengeras. Ia maju selangkah, membuat Dimas mundur karena terintimidasi. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan dompet kulit milik Dimas, dan melemparkannya dengan keras ke dada suaminya. Dompet itu jatuh ke lantai dengan suara yang pelan, namun terasa seperti ledakan di telinga Dimas. Hartamu sudah habis untuk gundikmu. Sekarang, uangku sudah kuamankan. Desis Rania, setiap katanya menusuk seperti pisau. Ia menatap tajam ke mata Dimas, menumpahkan semua rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Silakan urus sendiri anakmu itu, Mas. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Rania mendorong tubuh Dimas yang terpaku ke samping. Ia membuka pintu depan tanpa ragu, dan melangkah keluar menuju kebebasannya. Dimas terlalu syok untuk bergerak, terlalu hancur untuk mencegahnya. Pintu itu tertutup di hadapannya. Suara klik kunci dari luar terdengar begitu final, begitu memekakan. Sunyi. Rumah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, sebelum akhirnya kembali dipecahkan oleh tangisan dua bayi yang menjadi satu-satunya peninggalan dari dosa-dosanya. Dimas menatap pintu yang tertutup, lalu menatap dompet kosongnya yang tergeletak di lantai. Ia sendirian, tanpa istri, tanpa uang, dan dengan dua tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Dunianya telah runtuh, dan ia sendirilah yang telah memberikan palu godamnya kepada Rania. Saat suara pintu yang tertutup itu berhenti menggema, keheningan yang tersisa di dalam rumah terasa absolut dan mematikan. Dimas berdiri terpaku di tengah ruang tamu, dompet kosongnya tergeletak di kakinya seperti bangkai seekor tikus. Di luar, suara mobil Rania yang menjauh terdengar samar, lalu hilang ditelan kebisingan jalan. Ia pergi. Rania benar-benar pergi. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya, namun otaknya menolak untuk memprosesnya. Ini pasti hanya mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun dan Rania akan ada di sampingnya. Semua akan kembali normal. Tetapi tangisan dua bayi dari teras yang semakin kencang adalah kenyataan yang brutal. Tangisan itu menyentaknya kembali dari kelumpuhannya. Dengan gerakan seperti robot,
Ia berjalan ke teras, mendorong kereta bayi itu masuk, dan menutup pintu. Ia kini terkurung di dalam rumah ini, sebuah penjara yang ia ciptakan sendiri, bersama dua sipir mungil yang tidak akan berhenti menuntutnya. Ia mencoba membuat susu dengan satu kaleng yang berhasil ia beli. Tangannya gemetar hebat, membuat sendok takar itu berjatuhan dan bubuk susu tumpah di meja dapur yang bersih. Ia mencampur air panas dan air dingin dengan perbandingan yang salah, membuat susu itu terlalu panas. Salah satu bayi yang ia coba suapi langsung menjerit dan menyemburkan susu itu, mengenai ke mejanya. Ia mencoba lagi, kali ini susunya terlalu dingin. Bayi itu menolaknya, tangisannya semakin histeris. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia, seorang manajer proyek yang biasa mengatur puluhan anak buah dan proyek bernilai miliaran rupiah, ternyata tidak becus melakukan satu tugas paling dasar, membuat sebotol susu. Setelah perjuangan yang terasa seperti perang, ia akhirnya berhasil membuat 2 botol susu dengan suhu yang pas dan menyuapi kedua bayi itu, hingga mereka tenang dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Dimas terduduk di lantai dapur yang kotor, punggungnya bersandar di kabinet. Ia menatap kekacauan di sekelilingnya. Botol-botol kotor, susu bubuk yang tumpah, lem basah tergeletak di mana-mana. Ia merasa begitu lelah yang meresap hingga ke tulang. Tapi ini baru permulaan. Ia meraih ponselnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa bertahan hidup tanpa uang. Gengsinya terlalu tinggi untuk menghubungi teman-temannya. Apa yang akan ia katakan? Bahwa istrinya kabur dan menguras habis rekeningnya? Tidak mungkin. Satu-satunya pilihan adalah keluarganya. Dengan berat hati, ia menekan nomor telepon ibunya. "Halo, Assalamualaikum, Bu," sapanya, mencoba membuat suaranya terdengar normal. "Waalaikumsalam, Dimas. Ada apa, Nak? Tumben telepon jam segini? Bagaimana keadaan di sana?" Rania sudah baikan hatinya, tanya ibunya bertubi-tubi. Pertanyaan itu membuat pertahanan Dimas runtuh. "Bu?" Suaranya pecah. "Rania pergi, Bu." Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. "Pergi? Pergi kemana? Belanja?" "Bukan, Bu. Dia pergi dari rumah. Dia membawa semua uang kami." Akunya dengan suara pelan, penuh rasa malu. "Apa?" Suara ibunya meninggi. "Bagaimana bisa? Ya Allah, Dimas. Apa yang sudah kamu perbuat sampai istrimu nekat begitu?" Dan mengalirlah semuanya. Dengan suara terbata-bata diselingi isak tangis yang tidak bisa ia tahan, Dimas menceritakan semua detailnya. Tentang kartunya yang diblokir, penghinaannya di supermarket, dan konfrontasinya dengan Rania. Ia terpaksa mengakui segalanya, setiap kebohongan dan setiap dosa yang telah ia sembunyikan. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya, berharap mendapat simpati. Tapi yang ia dapatkan justru omelan panjang. Ibunya marah besar, bukan pada Rania, tapi padanya. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah punya istri sebaik Rania malah kamu sia-siakan. Kamu pikir perempuan mana lagi yang mau menerima kamu dengan 2 anak yang bukan dari rahimnya? Kamu sudah merusak nama baik keluarga, Dimas." Ibu malu. Dimas hanya bisa diam mendengarkan. Setiap kata ibunya terasa seperti cambukan. Setelah puas meluapkan amarahnya, nada suara ibunya sedikit melunak, berganti dengan desahan lelah. "Ya sudah, mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Besok ibu transfer sedikit uang untuk kebutuhanmu. Tapi jangan harap banyak. Tabungan ibu juga tidak seberapa. Kamu harus belajar bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri." Panggilan berakhir. Dimas merasa lebih hampa dari sebelumnya. Ia tidak mendapat penghiburan, hanya penghakiman. Badai konsekuensi baru saja dimulai, dan ia menghadapinya sendirian. Di sisi lain kota, sebuah mobil berhenti di depan rumah bercat krem yang asri. Rania mematikan mesin dan menatap rumah masa kecilnya. Selama beberapa saat, ia hanya duduk diam, mengumpulkan kekuatan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis lagi di hadapan orang tuanya. Ia harus terlihat kuat. Ia keluar dari mobil, membawa tasnya, dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka. Ayahnya berdiri di sana, seolah sudah merasakan kepulangannya. Di belakangnya,
ibunya muncul dengan wajah cemas. "Rania? Nak, kamu kenapa?" tanya ibunya, matanya langsung berkaca-kaca melihat wajah pucat dan lelah putrinya. Rania tidak sanggup berkata-kata. Pertahanannya runtuh seketika. Ia menjatuhkan tasnya, menghambur ke pelukan ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang ia tahan selama 2 hari terakhir akhirnya meledak. Ayahnya mengusap punggungnya dengan lembut, sementara ibunya memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang. Mereka membawanya masuk, mendudukannya di sofa ruang keluarga. Di sanalah, di tempat teraman di dunia, Rania menceritakan segalanya. Ia tidak melewatkan satu detail pun, dari kepulangan Dimas hingga kepergiannya dari rumah beberapa jam yang lalu. Ibunya menangis dalam diam, sementara wajah ayahnya mengeras menahan amarah. Rahangnya terkatup rapat, urat-urat di lehernya menegang. Setelah Rania selesai bercerita, ayahnya bangkit dan berjalan mondar-mandir. "Kurang ajar anak itu. Beraninya dia melakukan ini pada putriku," geramnya. "Biar ayah datangi dia sekarang juga." "Jangan, Yah," cegah Rania dengan suara serak. "Jangan." Rania tidak mau ada keributan. Semuanya sudah Rania urus. Biarkan hukum yang bekerja. Ayahnya berhenti, menatap putrinya dengan tatapan iba dan bangga. Ia melihat kekuatan baru di mata Rania, kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia kembali duduk, meraih tangan Rania dan menggenggamnya erat. "Baiklah. Ayah tidak akan ikut campur. Tapi ingat satu hal, Nak, kamu tidak sendirian. Ini rumahmu. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Kami ada untukmu." Ibunya mengangguk, mengusap air mata di pipi Rania. "Kamu istirahat, ya, sayang. Biar ibu siapkan air hangat dan makanan untukmu. Kamarmu yang dulu masih sama seperti saat kamu tinggalkan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania tidur di kamar masa kecilnya. Kamar dengan sprei bergambar bunga-bunga kecil dan poster-poster idola remajanya yang sudah usang. Ia menghirup dalam-dalam aroma familiar dari kamarnya, aroma kayu dan buku-buku lama. Tidak ada lagi aroma parfum Dimas, tidak ada lagi suara tangisan bayi yang menyayat hati. Yang ada hanya keheningan dan kedamaian. Saat ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang terasa begitu nyaman, ia tidak merasa seperti seorang wanita yang gagal dalam pernikahan. Ia merasa seperti seorang pejuang yang baru saja pulang setelah memenangkan pertempuran paling penting dalam hidupnya. Badai masih mengamuk di luar sana, tapi di dalam hatinya, ia telah menemukan sebuah pelabuhan yang aman. 6 bulan berlalu seperti angin. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Rania dan Dimas. 2 dunia yang dulu menyatu, kini terpisah oleh jurang konsekuensi yang dalam. Proses perceraian mereka berjalan jauh lebih lancar dari yang dibayangkan. Dengan semua bukti kuat yang dimiliki Rania, mulai dari riwayat transaksi bank hingga pengakuan tidak langsung dari keluarga Dimas yang sempat dihubungi Sinta, posisi Dimas sangat lemah. Ia tidak bisa menyangkal apapun. Di ruang sidang, ia tampak seperti pria yang kalah. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kuyu, dan tatapannya kosong. Ia tidak melawan saat hakim mengetuk palu, meresmikan perpisahan mereka. Harta Gonogini dibagi sesuai dengan hak masing-masing, dengan Rania mendapatkan kembali rumah yang dulu mereka tinggali, sebagai kompensasi atas kerugian moral dan material yang ia derita. Dimas tidak mengajukan banding. Ia sepertinya sudah tidak punya energi lagi untuk bertarung. Dengan babak lama yang telah tertutup rapat, Rania memulai lembaran barunya dengan semangat yang membara. Ia menjual rumah kenangan pahit itu dan menggunakan uangnya, ditambah dengan sisa tabungan dan uang perceraian, sebagai modal usaha. Ia kembali pada gairah lamanya, memasak. Ia memulai sebuah bisnis catering rumahan kecil-kecilan bernama Fajar Catering. Nama yang ia pilih sebagai simbol dari awal hidupnya yang baru. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat dan tetangga di lingkungan orang tuanya. Namun, berkat masakannya yang lezat, penyajian yang cantik, dan pelayanannya yang profesional, bisnisnya berkembang pesat dari mulut ke mulut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Fajar Catering sudah menjadi salah satu pilihan utama untuk acara-acara kecil hingga menengah di kota mereka. Rania kini memiliki beberapa karyawan, sebuah dapur komersial kecil di belakang rumah orang tuanya, dan jadwal yang padat.
Ia tidak hanya membangun kembali finansialnya, tapi juga dirinya sendiri. Ia kembali menjadi Rania yang dulu, ceria, percaya diri, dan mandiri. Ia sering tertawa, tawa renyah yang sempat hilang. Ia kembali menghubungi teman-teman lamanya, menghabiskan akhir pekan dengan pergi ke kafe, menonton film, atau sekadar berbincang-bincang. Ia menemukan kembali dunianya yang sempat ia tinggalkan demi menjadi istri yang sempurna. Luka di hatinya memang masih ada, tapi tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Luka itu telah berubah menjadi bekas luka, sebuah pengingat abadi akan kekuatan yang ia temukan saat ia berada di titik terendah. Di sisi lain, nasib Dimas berbanding terbalik. Fajar tidak pernah benar-benar terbit untuknya. Setelah perceraian, ia terpaksa keluar dari rumah dan menyewa sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar yang sempit. Tanpa dukungan finansial dari Rania, gajinya yang besar terasa pas-pasan untuk menutupi biaya sewa, cicilan mobil, dan terutama, biaya hidup 2 anak yang terus bertambah. Ia harus mempekerjakan seorang pengasuh, yang gajinya menggerogoti sebagian besar pendapatannya. Kehidupan pribadinya yang berantakan mulai berdampak pada karirnya. Ia sering datang terlambat ke kantor karena harus mengurus anak-anaknya terlebih dahulu. Konsentrasinya sering buyar, performanya menurun drastis. Beberapa kali ia mendapat teguran dari atasan. Citranya sebagai manajer yang handal dan dapat diandalkan kini luntur, digantikan oleh citra seorang pria bermasalah. Ia hidup dalam rutinitas yang melelahkan dan tanpa akhir. Bangun pagi karena tangisan bayi, menyiapkan susu, memandikan dan menyuapi mereka, mengantar ke tempat penitipan anak, bekerja dengan pikiran bercabang, menjemput anak, pulang ke apartemen yang berantakan, dan mencoba menidurkan mereka. Ia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi malam minggu bersama teman-teman atau main golf di akhir pekan. Laras, wanita yang menjadi sumber dari semua bencana ini, tidak pernah kembali. Ia lenyap bak ditelan bumi. Keluarga Dimas memang membantunya sesekali, tapi mereka juga punya kehidupan sendiri. Pada akhirnya, ia harus menanggung salibnya sendirian. Suatu Sabtu sore, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah adegan singkat yang ironis. Dimas sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan, berjuang mendorong kereta dorong kembarnya yang isinya penuh dengan belanjaan bulanan. Salah satu anaknya merengek minta digendong, sementara yang lain melempar-lempar mainan dari kereta dorong. Dimas tampak kewalahan, wajahnya lelah dan frustrasi. Dari kejauhan, di seberang lobi mal, ia melihat sosok yang begitu ia kenal. Rania. Ia sedang duduk di sebuah kafe bersama Sinta dan beberapa teman perempuannya. Ia terlihat sangat berbeda. Rambutnya dipotong sebahu, membuatnya tampak lebih segar. Ia mengenakan blus cerah dan riasan tipis yang membuatnya bersinar. Dan yang paling menusuk hati Dimas, ia sedang tertawa. Tawa lepas dan bahagia yang dulu hanya ditujukan untuknya. Ia tampak begitu cantik, begitu hidup, begitu damai. Dimas berhenti mendorong keretanya. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menjadi penonton dari kebahagiaan yang pernah ia miliki dan ia buang begitu saja. Ia melihat semua yang telah ia hilangkan. Bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang partner, seorang sahabat, dan jangkar dalam hidupnya. Penyesalan yang dalam dan pahit menjalari seluruh tubuhnya. Ia akhirnya mengerti, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan berat hati, ia membalikan keretanya dan berjalan ke arah lain, menghilang di tengah keramaian, kembali ke dalam kehidupannya yang kelabu. Rania tidak menyadari kehadiran Dimas. Ia terlalu sibuk menikmati momen kebersamaannya dengan teman-temannya. Setelah dari kafe, ia pulang saat matahari mulai terbenam. Ia memarkir mobilnya di halaman rumah orang tuanya. Dari dapur, tercium aroma masakan ibunya. Ia tersenyum. Inilah rumah. Inilah kedamaian. Ia melangkah masuk, disambut pelukan hangat ibunya. Ia menatap langit senja dari jendela ruang tamu. Semburat warna jingga dan ungu menghiasi cakrawala, menjanjikan hari esok yang cerah. Ia tidak lagi menantikan kepulangan seorang suami. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Fajar yang baru telah terbit dalam hidupnya, dan ia menyambutnya dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Ia adalah nahkoda dari kapalnya sendiri, berlayar menuju masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri.